Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah umrah Liyadi Travel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selamat datang. Dan kita berjumpa kembali dalam bimbingan melalui video ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah kita semua sehat, kita semua diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada halangan untuk kita semuanya untuk bisa pergi ke tanah suci Makkah dan Madinah, sehingga keberangkatan kita mendapatkan gelar umratan mabruratan, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, singkat saja, kita besok tanggal 25 berangkat. Kita akan terbang dari Jakarta tanggal 27 langsung menuju Madinah. Pertanyaannya, ada apa dengan Madinah? Yang pasti, yang pertama, kita berziarah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, pemimpin kita, pemberi syafaat kita. Kita akan mengucapkan salam sama Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salam dan rahmat semoga terlimpah kepadamu ya Rasulullah. Orang yang sementara ini kita sholawati dari jauh, besok ketika kita nyampe di Madinah, kita akan langsung di hadapan beliau. Dalam hadis Nabi dikatakan, siapa orangnya yang mengunjungiku saat aku sudah meninggal, maka itu sama saja mengunjungi aku saat aku masih hidup. Ketika kita mengunjungi Rasulullah SAW, ada hadis Rasulullah SAW yang harus masukkan ke hati kita. Siapa orangnya yang menziarahiku, siapa orangnya yang mengunjungiku, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku kelak di yaumul qiyamah. Man zaroni halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Di samping itu, teman-teman jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar kita berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan ziarah ke sahabat terbaik Rasulullah, yaitu sahabat Abu Bakar, orang tua yang paling dahulu masuk Islamnya. Kemudian sahabat Umar yang dikubur di sampingnya sahabat Abu Bakar. Kita akan berkunjung ke Baqi'. Baqi' adalah kuburan kedua yang dibangkitkan setelah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Saat kita ada di Masjid Nabawi, yang paling dikejar setelah kita berziarah adalah kita sholat di Masjid Nabawi. Kenapa masalahnya? Sholat di Masjid Nabawi itulah orang-orang yang mendapatkan 2 rakaat saja lipatannya lebih baik 1000 kali lipat dari sholat di masjid-masjid yang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling unik, yang paling diinginkan oleh seluruh umat Islam, subhanallah, kenapa berkunjung ke Madinah, kenapa berkunjung ke Nabawi? Karena menginginkan satu posisi terindah besok ketika pulang di yaumul qiyamah. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, man zarani muhtasiban ilal Madinah kana fi jiwari yaumal qiyamah. Siapa orangnya yang berkunjung kepadaku ketika dia datang ke kota Madinah, maka orang itu akan menjadi tetanggaku kelak di yaumul qiyamah. Hadirin, ingat, di Madinah ada pahala hebat, 1000 kali lipat pahala itu dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya kemudian, apakah sekedar sholat? Masya Allah, ternyata
bukan sekedar sholat Jumat, puasa Ramadan, bersedekah, apapun amal di tanah suci Madinah itu dilipat gandakan 1000 kali lipat. Itulah di antara ibadah terpenting yang ada di tanah suci Madinah. Mudah-mudahan kita semua akan bisa merasakan keindahan itu. Kita akan datang ke Rasulullah SAW, kemudian kita akan sama-sama mengucapkan salam sama Rasulullah. Salam untukmu ya Rasul. Dan diingatkan kawan-kawan semuanya, para jamaah, di saat kita berkunjung ke Madinah, kita berkunjung ke Rasulullah SAW, jangan egois dengan kita hanya menyampaikan salam diri kita kepada Rasulullah, tapi sampaikan salam anak kita, salam cucu kita, salam istri kita, salam anak-anak kita, termasuk saudara-saudara kita. Sampaikan salam mereka semuanya kepada Rasulullah. Ya Rasul, ada salam dari anakku ya Rasul. Ya Rasul, ada salam dari istriku ya Rasulullah. Ada salam dari saudaraku ya Rasulullah. Mudah-mudahan walaupun hanya kita yang berangkat, tapi anak-anak kita, istri kita, saudara kita yang tidak berangkat, semuanya berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, setelah 3 hari kita di Madinah, kemudian kita akan meluncur ke Mekah. Kita akan mandi umrah di hotel kita masing-masing. Ya, kita sunnah untuk mandi umrah atau mandi ihram. Ya, sunnah mandi ihram. Kemudian kita pakai ihram dari hotel kita. Kemudian kita akan menuju ke Masjid Bir Ali. Kita akan ngambil mikot dari Bir Ali. Bagaimana mikot itu nanti saya jelaskan pada video berikutnya. Yang penting saat ini mari kita lihat, ketika kita sudah mikot, kita sudah sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah ihram, kemudian kita niat labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umrah dengan berikhram karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita sudah niat ihram, subhanallah, luar biasa, kitalah orang-orang yang dikatakan dalam hadis Nabi, al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumrah, itu adalah merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sadari saat kita sudah mulai labbaik Allahumma umratan, labbaik aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah, maka disitulah kita teguhkan di hati kita bahwa kita tidak akan berangkat, kita tidak akan umrah, kita tidak akan berkunjung ke Nabi Muhammad, kita tidak akan berkunjung ke tanah suci Mekah kalau tidak dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat dalam talbiyah yang kita baca nanti, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, tidak ada yang mampu memanggilku kecuali engkau ya Allah. Innal hamda, dari situlah kemudian kita memuji Allah. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wa ni'mata, dan nikmat ini, laka wal mulk, itu milikmu ya Allah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memanggil kita. Yang jadi hebatnya teman-teman semuanya, saat kita berucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat kita keluar kemudian kita bertalbiyah, dikatakan ma min mulabbin yulabbi illa labba ma'an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw syajarin. Subhanallah. Saat kita mengucapkan labbaik, seluruh makhluk Allah yang ada di sekitar kita, batu-batuankah itu, pohon-pohonankah itu, tumbuh-tumbuhankah itu, mereka semuanya menyambut kita labbaik wa sa'daik, labbaik wa sa'daik, selamat datang, selamat berbahagia,
selamat berbahagia. Semakin kita banyak bertalbiyah, semakin kita banyak menyebut labbaik Allahumma labbaik, maka kita berarti akan lebih banyak dibahagiakan Allah melalui mulut-mulut makhluk Allah yang ingin membahagiakan kita, karena kita mau menyeru, mau siap mengikuti panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita talbiyah sampai kita menuju Mekah. Sampai di Mekah, Masya Allah, yang dikatakan tanah haram itu adalah tanah haram bagi orang yang banyak dosa. Makanya lihat dalam doa masuk ke tanah haram, dalam kitab-kitab manasik dikatakan, kita di sana akan bicara kepada Allah, ya Allah, aku datang ke kota suci Mekah, membawa dosa yang banyak, membawa amal yang rusak. Kami datang dari jauh dari Indonesia, ya Allah, untuk menyetorkan dosa di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, tolong rontokkan dosa-dosaku dengan kami datang ke kota suci tanah haram ini, ya Allah. Kita kemudian akan masuk di Masjidil Haram. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, man dakhalal baita dakhala fi hasanatin wa kharaja min sayyi'atin maghfuran lahu. Masya Allah, orang yang masuk di Masjidil Haram, itulah orang yang sedang masuk dalam kebaikan. Itulah orang-orang yang sedang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah riwayat hadis dari Ibnu Khuzaimah radhiyallahu an. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat kita berada di tanah haram, saat kita ada di Masjidil Haram, siap-siaplah kita mendapatkan rahmat yang bertubi-tubi, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus-menerus mengucur, menimpa, merahmati kita semuanya. Apa rahmat Allah itu? Kita tawaf. Tawaf Allah siapkan untuk kita 60 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah pahala tawaf ketika kita melambaikan tangan di Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi dikatakan, inna istilamahuma yahuttul khotoya. Melambaikan tangan di Hajar Aswad merontokkan dosa kita. Kemudian kita melambaikan tangan di Rukun Yamani, Bismillahi Allahu Akbar, walaupun tidak mengecup, itu pun sama kata Rasulullah. Ketika kita melambaikan tangan di Rukun Yamani, itu merontokkan dosa kita. Masya Allah. Apalagi kita lihat hadis yang lain, ketika kita sudah melambaikan tangan Bismillahi Allahu Akbar, kemudian kaki kanan kita melangkah, kaki kiri kita melangkah, gantian kaki kanan dan kaki kiri naik dan turun. Satu kali kaki kanan kita naik, satu kali kaki kiri kita diturunkan. Maka di situ ada 3 kebaikan, maka di situ ada 3 manfaat. Manfaat yang pertama, subhanallah, 1 langkah kaki itu diangkat, ternyata mengangkat 10 kebaikan, ternyata merontokkan 10 keburukan, ternyata mengangkat 10 derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi hebat, saat kita sambil melangkah, kita berdoa. Tentu doanya yang kita hafal saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wahai Tuhanku, berikanlah kebaikan di dunia dan berikanlah kebaikan di akhirat, dan tolong jauhkan kami dari siksa neraka-Mu ya Allah, masukkan kami dalam surga-Mu ya Allah. Lihat doa yang kita katakan doa sapu jagat ini, ternyata dalam hadis Nabi dikatakan doa kita saat bertawaf, sedang melaksanakan tawaf, maka itu diamini oleh 70 malaikat yang mendampingi kita. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan lupa di sana tempat tawaf,
walaupun di sana itu banyak ada orang yang ngobrol, ada orang yang cengengesan, ada orang yang cengar-cengir, ada orang yang tidak serius, ingatlah, tawaf dan sholat itu sama, tidak boleh batal. Kenapa? Sama saja orang yang tawaf itu orang yang sedang sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya luar biasa, yang mendampingi kita saat tawaf 70 malaikat yang mengamini doa kita. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya setelah kita selesai tawaf, kita kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Lihatlah, sholat di Masjidil Haram 2 rakaat lipatannya tadi di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Ingat-ingat, bukan sekedar sholat saja. Berzikirkah itu, membaca Al-Quran kah itu, bersedekahkah itu, apapun amal kita, kebaikan kita di tanah suci Mekah, itu akan dibalas dengan 100.000 kebaikan. Makanya kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, subhanallah, rahmat terbesar kedua untuk orang yang ada di Masjidil Haram itu adalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Masya Allah, luar biasa. Makanya ada dalam hadis Nabi dikatakan 7 kali kita melaksanakan tawaf berputar kemudian sholat 2 rakaat, itu pahalanya hampir sama dengan memerdekakan 1 budak hamba sahaya. Hamba sahaya andaikan saat ini harganya 1 miliar barangkali, subhanallah, tawaf 7 kali putaran dengan sholat 2 rakaat ternyata dibalas dengan seperti bersedekah, memerdekakan 1 budak atau 1 miliar kita bersedekah. Kemudian setelah itu kita semuanya akan capek tawaf, ya, capek sholat, sudahlah, masih ada pahala yang lebih ringan yang dimanjakan Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita di tanah suci, yaitu kita memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah, subhanallah, Allah siapkan 20 rahmat untuk kita. Makanya kalau kita hitung, tawaf 60, sholat 40, kemudian melihat Ka'bah, memandang Ka'bah, itu 20 rahmat. Total daripada rahmat Allah yang ada di Masjidil Haram itu 120 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan semua, calon-calon tamu Allah dan calon tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah kita melaksanakan tawaf selesai, kita sebelum sa'i kita akan minum air Zam-Zam. Ya, kita akan minum air Zam-Zam. Subhanallah. Dalam hadis Nabi dikatakan, ma'u Zam-Zam 5 syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung dari kita niatnya. Niatnya ingin rontok dosa, yakini bahwa dengan minum air Zam-Zam rontok dosa kita. Niatnya ingin menjadi ahli fikih, ahli agama, seperti Imam Asy-Syafi'i ketika beliau berbicara kepada murid-muridnya, tahukah kalian aku jadi ahli fikih? Tahukah kalian ketika aku minum air Zam-Zam, maka aku selalu minum air Zam-Zam dengan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ahli fikih. Makanya sekarang kalian tahu aku jadi ahli fikih. Subhanallah, luar biasa. Silakan yang punya penyakit atau yang punya tujuan apapun, minum air Zam-Zam ternyata termasuk di antara doa yang mustajab, yang dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita sa'i. Sa'i masuk dalam kriteria tempat-tempat mustajab. Walau sa'i ini seperti bercanda, berlari-lari, padahal tempat antara Safa dan Marwah itu adalah bukti nyata bahwa doa seorang anak manusia itu dikabulkan Allah ketika dia meminta diturunkan air Zam-Zam. Makanya dikatakan, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karena sa'i tergolong masih dalam rentetan daripada ibadah umrah, maka tempat di mana kita bersa'i itulah menurut sebagian ulama masih dikatakan tempat-tempat mustajab. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya setelah sa'i selesai, kita tahallul. Kita tahallul, Masya Allah, luar biasa. Dalam
hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang dikatakan rambut yang dipotong, taqa'u minka nuron yaumal qiyamah. Ingat-ingat, rambut yang kita potong nanti di saat kita tahallul itu akan bercahaya, akan bersinar kelak di yaumul qiyamah. Makanya bagi bapak-bapak atau jamaah laki-laki, siapapun Anda, mari rontokkan rambut kita, bertahallul sampai habis. Kenapa? Karena Nabi pernah berdoa, ya Allah, ampuni mereka yang botak ya Allah. Ini yang nggak botak protes sama Rasul, ya Rasul, tolong doakan kami yang tidak botak ya Rasul. Rasul kedua kalinya mendoakan yang botak, Allahumma ghfir lil muhallikin, ya Allah ampuni mereka yang cukurnya botak ya Allah. Yang nggak botak, yang tidak habis cukurnya, protes lagi sama Rasul, ya Rasul ampuni kami yang tidak botak ya Rasul. Ternyata Rasul yang ketiganya berdoa, Allahumma ghfir lil muhallikin, ya Allah ampuni mereka mereka yang botak ya Rasul ya Allah. Ternyata baru yang keempat Rasul berdoa, Allahumma ghfir lil muqassirin, ya Allah ampuni kami orang-orang yang potongnya tidak botak ya Allah. Nah, artinya dari sini, makanya kenapa Rasul doa semacam ini, karena bagaimanapun juga dalam hadis yang lain tadi dikatakan, yang dikatakan rambut yang kita potong itu sebenarnya adalah nuron, cahaya nanti di yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah rentetan pahala-pahala umroh. Masya Allah, saya tidak sanggup untuk menerangkan semuanya. Nanti ada tempat-tempat mustajab yang saya akan tunjukkan ke jamaah semuanya. Di antaranya Multazam, kemudian di pintu Ka'bah, kemudian di sudut-sudut dari Ka'bah, kemudian di Hijr Ismail dan Maqam Ibrahim. Itu semuanya tempat-tempat mustajab, dan kita harus dibimbing biar kita faham. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Dan hadirin, ingat-ingat ini, umroh bukan ibadah sepele. Umroh bukan ibadah yang sekedar bertamasya. Kenapa? Karena dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikatakan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ingat-ingat, kebahagiaan kita yang bisa melaksanakan umroh atau haji atau umroh, kemudian kita mati di sana. Maka kata Nabi, kalau ada orang yang pergi haji atau umroh sedang berikhram, dia mati, mandikan dia, jangan kafankan dia, bungkus dengan kain ikhramnya, jangan tutup kepalanya. Kenapa kata Rasulullah? Karena kata Rasulullah, orang yang sedang berumroh kemudian dia wafat, maka kewafatannya, meninggalnya tidak membatalkan umrohnya, sehingga besok ketika dibangkitkan dari kuburan, bangkit di yaumul qiyamah, orang itu ketika bangkit mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Makanya kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Masya Allah, pantas kalau seandainya orang berjubel ingin umroh, karena yang pasti ampunan dosa pasti dapat. Al-umratu ilal umrati kaffarah. Antara satu umroh yang satu dengan umroh yang lain itu adalah perontok dosa, atau sebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat untuk mendapatkan ampunan, siapkan fisik, siapkan mental, siapkan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menuju kota suci Mekah dan Madinah demi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita tergolong orang yang diampuni Allah? Lihat ciri-cirinya nanti. Ciri-ciri daripada orang yang mendapatkan ampunan saat dia umroh adalah, yang pertama, itu amut ta'am, senang berbagi makanan, senang bersedekah, senang berbagi. Yang keduanya,
watibul kalam. Ucapannya lembut, ucapannya menyejukkan. Hati-hati nanti ketika sudah pergi ke tanah suci, ada aja godaan yang bikin kita nggak cocok. Ya, hati-hati, itu pancingan-pancingan iblis yang akan menjadikan kita terjerumus sehingga kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Jagalah tangan kita biar kita senang bersedekah, atau amanatkanlah harta kita untuk kita bagikan walaupun sekedar 1 real, 2 real. Kemudian kita menahan mulut kita dari ucapan yang tidak baik. Insya Allah ini merupakan ciri-ciri umratan mabruratan. Amin. Sekian saja. Selamat berjumpa dalam pertemuan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.